pada sang ibu ini bisa masuk surga? Ternyata begini alasannya. Suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah keluarga kecil. Ketika itu si suami hendak pergi keluar untuk berdagang. Sebelum pergi, sang suami berkata kepada istrinya untuk tidak keluar rumah sebelum ia pulang kembali. Pesan ini benar-benar diingat baik-baik oleh istrinya. Ia pun tidak keluar rumah sampai suaminya kembali pulang. Namun suatu ketika, ia didatangi tamu dari salah seorang kerabatnya. Kabar tersebut sangatlah buruk bagi wanita ini. Bagaimana tidak, ibunya kini sedang sakit keras. Oleh sang kerabat, wanita ini diminta untuk datang menjenguk ibunya. Namun tak disangka, wanita ini menjawab dengan lembut tapi tegas. Aku menjaga amanah dari suamiku untuk tidak bisa keluar rumah sebelum ia kembali dari rumah ini. Sampaikan salam dan maafku kepada ibuku, katanya. Kerabatnya pun kembali ke kampung halamannya dengan kecewa. Ia menyampaikan pesan dari anaknya itu kepada ibunya yang sakit keras. Namun di tempat lain, si istri ini sebut saja sebenarnya ingin sekali menjenguk ibunya yang sedang sakit keras. Beberapa hari kemudian, sanak keluarganya yang lain kembali datang kepada wanita ini untuk menyampaikan berita yang sama. Ibunya sakit keras, bahkan sedang sekarat. Namun wanita ini tetap memberikan jawaban yang sama. Akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Wanita ini didatangi lagi oleh sanak keluarganya. Ibumu telah meninggal dunia. Maukah kamu datang untuk menjenguk jasad ibumu untuk yang terakhir kalinya? Ajak kerabatnya. Walau dengan nada sedih, wanita ini hanya menjawab pelan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak bisa pergi dari sini, katanya. Mendengar perkataan wanita ini, kerabatnya naik pitam. Celakalah kamu anak durhaka. Saat ibumu sakit, engkau tidak datang. Saat ibumu sekarat, kamu pun juga tidak datang. Dan di saat seperti ini, ibumu sudah meninggal dunia, tapi kamu tidak datang. Kerabatnya benar-benar berang pada saat itu. Maafkan saya kerabatku, sesungguhnya aku ingin tiba di pemakaman ibu. Tapi aku tidak bisa pergi dari rumah ini, jawab wanita itu. Kerabatnya pun kembali dengan pikiran jengkel. Ia tidak habis pikir dengan pemikiran wanita ini hingga pada suatu hal, sang kerabat yang masih benci dengan sikap wanita itu akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kekasih Allah, kerabatku telah seperti ini dan seperti itu. Kata kerabat ini menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab tenang. Beruntung sekali sang ibu, ia akan masuk surga bersama putrinya, jawab sang Rasul. Si kerabat ini heran, kenapa bisa wanita itu masuk surga? Bukannya ia sudah menyanyiakan ibunya? Kenapa keduanya masuk surga ya Rasulullah? Tanya si kerabat. Si ibu telah berhasil mendidik anaknya dengan baik, sedang anaknya berhasil menjaga amanah dari suami dan ibunya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas. Demikian kisah cerita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wanita memang harus berbakti pada orang tua sebagai anak, namun harus tetap patuh kepada perintah suami, apapun alasannya. Bisa baca Quran tapi kuburnya bercahaya. Ternyata semasa hidupnya lakukan hal ini. Sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melalui sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba, dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Tertegun dan kaku melihat kejadian itu, dia terpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Mungkin ia seorang wali Allah, atau ulama, atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Diambilnya sebatang kayu, lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung.
Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihatnya di perkuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Quran. Akhirnya, lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istri almarhum teringat sesuatu perkara yang selalu dilakukan oleh sang suami. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak. Lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuhnya dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Maafkan kesalahanku, aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu, aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Helaian-helaian kelihatan selalu dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berjurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita. Setiap masa dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan pahami isi-isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapat syafaat, apalagi kita belajar membaca dan benar-benar mengamalkan.